selamat pagi. Kita mulai pembelajaran tentang medan magnet. Medan magnet ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Jadi muatan yang bergerak, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet. Kalau muatan itu diam, statis, maka muatan itu akan menghasilkan medan listrik, seperti yang kita pelajari di materi sebelum UTS. Sekarang adalah medan magnet ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Bila ada sebuah muatan yang bergerak dalam medan magnet, maka muatan itu akan mengalami gaya. Juga, bila sebuah ruangan bermedan magnet, maka akan ada efek pada jarum kompas, yaitu jarum kompas selalu mengambil posisi sejajar dengan medan magnet. Seperti yang lihat pada gambar ini, kompas akan selalu sejajar dengan arah medan magnet. Jadi magnet batang ini memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Arah dari garis medannya adalah dari utara ke selatan. Jadi seperti bentuk donat ini. Ini namanya garis induksi magnet. Bumi merupakan magnet batang raksasa. Jadi membujur dari utara ke selatan. Kutub selatan magnet berada di kutub utara geografis, yaitu daerah Kanada sini ya. Ini merupakan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet di bawah ini, di kutub selatannya. Jadi terbalik ya, kebalikannya. Jadi jarum kompas akan menunjuk ke arah kutub utara geografis bumi. Jadi berarti di dalam magnet, jadi di dalam bumi ada suatu fenomena aliran muatan ya. Besaran khusus yang berkaitan dengan sifat magnet bahan adalah permeabilitas, simbolnya mu. Jadi mu ini adalah permeabilitas bahan mu. Rumusnya adalah mu sama dengan km kali mu 0. Mu 0 adalah permeabilitas hampa. Biasanya mu 0 adalah 4pi kali 10⁻⁷ Tesla kali meter per ampere. Jadi mu 0 adalah permeabilitas hampa. Km adalah merupakan permeabilitas relatif. Jadi tidak mempunyai satuan. Semakin besar dari mu atau permeabilitas suatu bahan, semakin besar induksi magnet yang ada bahan itu jika bahan itu dilewati garis magnet. Jadi pada gambar di samping ini ada magnet oleh orientasi magnet pada benda yang tidak bermagnet. Jadi acak, domain magnetnya acak, sehingga secara eksternal benda itu tidak bermagnet, bukan menggunakan magnet tetap. Tetapi kalau benda itu diberi medan magnet kuat, maka terjadi proses magnetisasi, yaitu vektor-vektor domain magnet ini akan mengikuti arah medan magnet luar. Ditinjau secara magnetik ada 3 sifat bahan padang magnetik. Jadi km-nya sekitar 1 bahan ini ditarik lemak dan tidak dapat dimagnetkan, seperti platina, magnesium, wolfram, kayu, aluminium ya. Bahan magnetik km-nya malah rendah lagi, di bawah 1. Bahan ini ditolak oleh magnet dengan lemah dan tidak dapat dimagnetkan. Tembaga, bismut, perak, emas, seng, dan NaCl, garam. Bahan magnetik atau ferromagnetik km-nya lebih besar dari 1. Bahan ini dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya besi, baja, nikel. Jika sebuah partikel bergerak di dalam medan magnet, maka partikel tersebut akan mengalami gaya Lorentz. Jadi ada 2 penulisan gaya Lorentz. Jadi muatan yang bergerak, satunya adalah arus listrik. Karena arus listrik itu adalah merupakan fenomena muatan yang bergerak juga. Jadi kalau di muatan yang bergerak, F-nya sama Q V cross B. Q VB sin theta. Kalau di sini F-nya adalah arus, F sama dengan L I cross B. Jadi F-nya L I B sin theta. Nah, kita lihat
Kemana ini arah medan gaya lorennya? Kemana arah gaya lorennya ini? Kemana arahnya? Ini kecepatannya ke kanan. Medan magnetnya masuk. Tegak lurus bidang. Jadi kemana arahnya lorennya? Kita gunakan kaidah tangan kanan tadi ya, yang di sini tadi ya. Jadi V cross B, V telunjuk, B itu jari tengah, F-nya adalah arah gayanya, V cross B. Arah putar skrup diputar dari V ke B, skrup diputar V ke B. Nah, skrup itu bergerak ke atas. Ini kalau arusnya I ke B, bergerak ke atas. Ya, ini kita lihat di sini. V, kita lihat jawabannya, V-nya ke kanan, B-nya masuk. Oke. V-nya ke kanan, B-nya masuk, cross, masuk, tegak lurus bidang gambar. V cross B kemana? Ke atas. Skrup diputar dari V ke B gini, skrupnya lari ke atas. Nah, kita pakai tangan kanan tadi juga bisa. V adalah telunjuk, B adalah jari tengah, maka F-nya adalah ke atas. Kita lihat jawabannya. Ya, F-nya ke atas. Kemudian soal nomor B, V-nya ke kiri, B-nya ke atas. Kemana? Tapi ini muatannya negatif. Nanti berlawanan F-nya nanti. Jadi V-nya ke kiri, B-nya ke atas. Kita lihat, V-nya ke kiri, B-nya ke atas. Kemana arah gayanya? V cross B, harusnya masuk kan? Sini kan, tapi ini muatan negatif, jadi dia berlawanan kebalikannya. Jadi ke kita atau keluar dot. Nah, F-nya dot, arahnya keluar. Ini ada muatan lagi yang C, sekarang yang C. C-nya muatan positif bergerak ke kiri. Nah, sini. B-nya ke kanan. Jadi V-nya ke kiri, B-nya ke kanan. Klik. Ya, V-nya ke kiri, B-nya ke kanan. Berapa gaya F-nya? F cross B-nya. Jawabannya adalah 0 karena sin 180 ya. Sudutnya kan 180 jadi 0. Nah, tidak ada gayanya, jadi tidak ada gaya. Jadi dia tetap bergerak ini. Ini kan ada gaya ke atas, jadi bisa melengkung nanti. Ini ada gaya ke keluar, dia bisa menuju kita nanti. Set gitu. Ini kemana? Sekarang nomor C, D. B-nya ke atas. Oke. B-nya miring dengan sudut 45 dengan terhadap vertikal. Kita lihat. V-nya ke atas, B-nya miring. Kemana V cross B-nya? Ini muatan positif. V cross B adalah skrup diputar dari V ke B, arahnya ke dalam, masuk miring ini. Klik. Nah, ini F-nya ke sana. Tegak lurus dari V, tegak lurus dari B. Ya. Ini di PowerPoint ada, tinggal jawabannya ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bagaimana jika kecepatannya itu selalu tegak lurus dengan B? Nah, ini adalah suatu ruangan. Di dalam ruangan ini bermagnet, di mana magnetnya adalah cross, masuk, tegak lurus bidang gambar. Jadi di sini ada medan homogen yang arah medan magnetnya adalah masuk. Maka ini ada partikel bermuatan ditembakkan dengan kecepatan V. Ternyata partikel itu tidak bergerak lurus, tapi bergerak melengkung, melingkar ke atas. Mengapa? Karena V cross B ke atas F-nya ke atas, sehingga dia melengkung naik ke atas, kedorong ke atas. Sampai di titik tertentu, maka vektor V-nya akan berbelok, sehingga V cross B-nya akan menuju ke pusat lingkaran ini. Jadi kecepatan selalu menyinggung lintasannya ini. Jadi gaya ini mendorong dia menarik menuju ke pusat lingkaran. Gaya sentripetal. Jadi gaya Lorentz QVB sin theta. Theta adalah sudut antara V dan B adalah 90. QVB sin 90, jadi QVB kali 1 sama dengan gaya sentripetalnya mv kuadrat per R.
Di sini V-nya dicoret, tinggal QB MV per R. R-nya adalah MV per QB. Dan waktu dalam gerakan melingkar ini adalah periodenya 1 putaran, 2 PR kelilingnya, jarak kelilingnya dibagi kecepatan linearnya. Jadi waktu periodenya adalah V sama dengan 2 PR per V. Dan frekuensinya adalah 1/4 dari periode. Jadi kalau ada suatu partikel bermuatan masuk dalam ruangan yang bermedan magnet, di mana kecepatan partikel itu tegak lurus dengan B-nya, maka partikel itu akan bergerak melingkar karena ada gaya Lorentz ini. Bisa kita hitung rumus jari-jarinya, R sama MV per QB, periodenya 2 PR per V, frekuensinya 1/4 periode. Lanjut. Nah, ini soal yang kita lihat bagaimana elektron berputar dengan energi kinetik 22,5 elektron volt. Medan magnet yang keluar dari bidang gambar mempunyai magnet sebesar 4,584 Tesla. Hitunglah jari-jari lingkaran, frekuensi dan periode. Ya, kita lihat dari solusinya. Ini adalah energi kinetiknya. Apa energi kinetik? E sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, energi kinetik setengah mv kuadrat. Masa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Energi kinetiknya adalah 22,5 elektron volt. Kita jadikan joule dengan mengalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 36 kali 10 pangkat min 19 joule. Maka energi kinetiknya ini kita dapatkan kecepatannya adalah akar 2K per AM. 2 kali K ini adalah merupakan energi kinetiknya. Dalam soal adalah jadikan joule ini 2 kali 36 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan masanya ini.